Ini belum pesta, sudah luar biasa. Berfoto saja dengan PKS, dilingkari. Yang ikut PKS akan dipecat jadi PKK, Syandu, RT, RW, bapaknya ikut partai PKS, anaknya dipindahkan ke pelosok. Ini apa-apaan ini? Ini melanggar undang-undang nepotisme, nepotisme, nepotisme. Nah, ngomong-ngomong ini tuduhan yang sangat serius sekali loh. Yaitu ketika ada anggota berfoto dengan PKS atau apalah dilingkari dan lain sebagainya, dan bahkan dipecat. Nah, apakah itu benar? Ketika ada bukti seperti ini ya seharusnya dilaporkan lah ke pihak yang berwenang lah. Jadi jangan keluar-keluar di medsos seperti ini. Akhirnya ya bukannya mendapatkan simpati, tetapi melainkan malah ya seperti itulah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum. Emak siapa ini? Kok main tuduh Pak D Jokowi tanpa bukti? Nanti kalau diklarifikasi, nangis-nangis, bawa materai. Saya tebak kok bagian dari gerombolan PKS. Ayo Bu, solehin, tanggung jawab atas ucapan. Nah, kurang lebih seperti ini videonya. Pemilu terintimidasi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Ini belum pesta, sudah luar biasa. Kenapa? Berfoto saja dengan PKS, dilingkari. Berfoto saja dengan partai lain, dilingkari. Khusus PKS. Ya seharusnya kan langsung sajalah dilaporkan ke pihak berwajib lah, ke pihak berwenang. Apa yang dialami, yaitu ketika berfoto dengan PKS, dilingkari atau apalah. Jadi tidak usah keluar-keluar seperti ini ya. Nanti juga akan menjadi kehebohan publik dan malah membuat terpolarisasi. Padahal ya masih 10 bulan lagi Pilpres 2024. Tapi ya sudah mainnya seperti inilah, merasa terzolimi atau apa. Menurut saya juga lucu sekali sih. Menyatakan dengan terang benderang bahwa yang ikut PKS akan dipecat jadi PKK. Dipecat jadi PKK. Ini maksudnya apa juga ya? Syandu, RT, RW, bahkan PNS dipindahkan. Jabatannya terancam. Bapaknya ikut partai PKS, anaknya dipindahkan ke pelosok. Ini apa-apaan ini? Ini melanggar undang-undang nepotisme. Kita pemilu ini jurdil. Padahal kalau dari berita-berita kemarin ya, apakah panik ya? Yaitu melihat hasil survei elektabilitas partai. Nah, bahkan di sini PKS kalah dengan PSI. Bahkan di sini PSI mendapatkan 6,2%, sedangkan PKS turun menjadi 5,6%. Dan Nasdem malah merosot parah 1,7%. Ini padahal pada 30 Desember 2022. Entah saat ini ya kira-kira bagaimana, tetapi ini jelas PSI malah semakin tinggi. Nah, apakah semakin panik ketika hasil dari survei elektabilitas partai merosot tajam akhirnya membuat narasi-narasi seperti inilah penjagalan atau apa? Ya memang kalau dikait-kaitkan sih agak nyambung juga ya. Di tengah isu penjagalan Anies Baswedan tiba-tiba ada statement seperti ini akhirnya viral lagi. Ya bisa jadi ini ada skenarionya lah. Ya bisa jadi, kemungkinan seperti itu. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira bagaimana? Melanggar undang-undang nepotisme dia bilang. Kok aku salah fokus sama kata-kata yang ikut PKS dipecat jadi PKK. Sayang sekali wanita berjilbab tapi memiliki mulut yang mudah-mudahan diajak minum teh sambil makan rengginang nih ibu. Masa sih bu? Emang bisa RT sama RW dipecat? Kalau bohong yang pinter dikit apa? Yang bener itu PKS yang suka ngehoax. Iya sih, kalau dipecat jadi RT RW menurut saya juga lucu sekali. Siapa yang berhak memecat ya? RT RW. Padahal RT RW itu ya dipilih oleh masyarakat ketika rembuk, rapat dan lain sebagainya, langsung dipilih lah. Jadi yang milih ya warga setempat. Jadi tidak ada yang memecat. Tapi nggak tahu lagi ya, mirip bojone pengacara itu. Jangan menyalahkan pihak lain, introspeksi dulu. Mungkin selama ini mereka karena merasa berkuasa, kalian bersikap arogan, dan musim pun bisa berganti. Jelek luar dalam nih orang. Dari mukanya udah tersirat aura negatifnya sangat kuat. Ya seperti itulah. Nah dari berita ini yaitu survei Indonesia Election and Strategic Research menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia pada Desember 2022 dari 6,1% menjadi 6,2%. PSI justru mengalami kenaikan tingkat elektabilitas, ucap Direktur Eksekutif Indeks Research, Vivin Sri Wahyuni.
dalam hasil survei yang diterima di Jakarta. PDIP masih tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, disusul oleh Gerindra sebesar 12%. Peringkat ketiga diraih Demokrat dengan elektabilitas 7,4%. Melejitnya elektabilitas Demokrat menggeser Golkar ke peringkat keempat sebesar 7,1%. Seperti halnya PDIP dan Gerindra, tren elektabilitas Golkar cenderung stagnan. Demikian pula dengan PKB yang meraih elektabilitas 6,8%. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia juga mengalami kenaikan elektabilitas kini mencapai 62%. Hanya PKS yang mengalami penurunan elektabilitas, sekarang tersisa 5,61%. Nah, jadi memang masyarakat saat ini juga sudah cerdas-cerdas ya dalam memilih sebuah partai, dalam memilih sebuah pemimpin, tokoh untuk pemimpin 5 tahun ke depan. Jadi masyarakat sudah cerdas-cerdas. Apalagi saat ini juga ya ada pesaingnya, yaitu Kaisang dikabarkan juga akan ikut pemilihan wali kota Depok. Nah, itu kemungkinan kalau Kaisang ikut pemilihan wali kota Depok ya bisa jadilah suara dari PKS tambah tergerus dan habis. Karena ya Anda tahu sendirilah. Nah, apalagi di sini juga terekam jelas ya, yaitu jejak digital. Ini pada tahun lalu, yaitu tahun 2013. Bahkan PKS juga pernah menolak Pancasila sebagai asas utama Ormas. Ini komentar PBNU. Nah, dari sini juga Wakil Sekjen PBNU Sultan Fatoni mengatakan penolakan Partai Keadilan Sejahtera atas Pancasila sebagai asas utama organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan harus disikapi serius. Sebagai partai yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, sudah tidak sepatutnya masih mempertanyakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kata Sultan di Jakarta pada Rabu. Kalau tidak mau Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara, agenda apalagi yang sedang disusun untuk masa depan negara ini, ucapnya. Sultan mengatakan bahwa mengakui asas Pancasila dan berbangsa dan bernegara adalah implementasi ajaran agama, karena Pancasila adalah rumusan nilai-nilai luhur bangsa, bukan sebuah konsep keburukan. Nah, jadi kalau dari sini sih menurut saya ya menolak Pancasila sebagai asas utama Ormas ya menurut saya sangat lucu sekali sih. Apalagi memang Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah mutlak. Apalagi juga di Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan apapun lah. Jadi menurut saya ya itu sangat penting sekali lah. Nah, padahal juga pemilu masih sangat lama ya. Tetapi narasi-narasi seperti hoax, fitnah ini ya sudah masif ya saat ini. Jadi menurut saya dari video ini tidak usah keluar-keluar lah. Menurut saya ya langsung saja laporkan kepada pihak yang berwenang. Pasti juga akan ditindaklanjuti.